adanya kaum mukmin di dunia. Hari ini aku benar-benar serius ya, merasakan akhir zaman yang mendekati. Kalian tidak akan menyadari bahwa kita akan mendekati hari kiamat. Semakin hari kiamat diperlihatkan sama Allah mana akhlak-akhlak orang yang hamba-hamba Allah yang mulia, mana akhlak-akhlak yang terburuk. Karena apa? Semakin kesini bukannya semakin baik karakter orangnya. Seseorang, bahkan aku baru tahu ya, entah apa alasannya, sampai kemarin sepertinya begini, sepertinya dia memantau kehidupanku sampai kamu bayarkan ya, nanti ATM-nya diblokir ya. Oh seperti itu. Bila ada orang-orang yang seperti itu mengancam, maka ada azab Allah yang besar yang akan menimpa Indonesia ya. Seburuk itukah ya karakter orang Indonesia ya. Sampai orang kecil pun diperlakukan seperti itu ya. Jadi di sini kenapa aku dituntun ke digital? Karena untuk membewarakan orang-orang yang dengan karakter seperti itu. Anda tidak sadar bahwa dunia ini masih terang karena masih ada orang-orang yang baik yang mendoakan agar masih berjalan kehidupan ini, roda berputar. Anda tidak tahu ya, Anda berhadapan dengan siapa. Sehingga iblis Ajajil pun berkata, apa kata Ajajil? Anda tidak tahu kalau Anda itu kehidupan kita di Indonesia ini sedang dihadapkan dengan Ajajil. Dan Anda merasa tenang-tenang, enak dengan keadaan yang seperti ini, padahal lagi saya merawat ya, malah Anda mengajak orang seperti itu terhadap rakyat kecil. Aku miris dan sedih ya dengan karakter akhir zaman ini. Makanya kan akhir zaman ini hanya dua pilihan, surga Firdaus atau neraka Sakor. Hanya dua pilihan itu. Jadi apa ya? Itulah ya yang ingin aku sampaikan. Kenapa aku sampai dituntun ke digital? Tuh, cek tuh. Rekening aku diblokir katanya Mei tuh. Tahu kenapa tuh orang ya? Padahal di sini aku punya suami. Anda harus ingat bahwa aku ini sedang berhadapan dengan orang-orang dunia yang mendukung aku ya. Aku ini seseorang yang menggemakan suara kebaikan ya. Tapi ada karakter pria laki Indonesia yang baru ku kenal ya. Baru kenal tuh apa ya? Mungkin dia ngepen kali ya. Tipis karba aja nggak begitu banget lagi ya. Nggak mengancam-ancam, sampai rekening kamu mau diblokir. Kok ada ya seperti itu penggemar aku, katakan penggemar lah ya. Jadi di sini kenapa aku dituntun ke digital? Karena karakter orang seperti itu ya, buruk. Makanya kan Indonesia itu bergejolak terus, sehingga Islam yang berbeda Islam itu semurni ya, akan kembali gap after asing seperti zaman dulu ya. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena karakternya luar biasa ya. Dan di sini ingat aku punya suami, dan ada ancaman seperti itu, suamiku pun pasti nggak tinggal diam, bilang seperti itu ya. Dan di sini aku punya keluarga besar. Aku pun reminder dari habis Anda dia tuh. Kalau perasaan aku mengenal di Pakistan itu ya, mengenal di komunitas Pakistan. Pada pengen nyawer uang, kenal di Indonesia mau pulang ngeblokir. berarti aku tidak bisa mengharapkan uang dari apa ya? Ya itu kan haknya orang ya. Kok ada yang seperti itu ya orang tuh? Ayat zaman ini benar mendekati kiamat itu luar biasa ya. Mereka itu seperti kataku bilang ya,
mereka itu yang membuat kiamat itu semakin dekat gitu. Sudah tahu kayak begini keadaannya, kerjaannya kayak begitu. Orang berpengaruh lagi, mohon maaf ya, itu pen yang terabaikan. Ada pen yang terabaikan ya, mohon maaf suamiku mungkin. Makanya kamu jangan ke digital, ke YouTube, karena perlu gitu, perlu aku menyampaikan tipe orang-orang yang seperti itu. Karena akhir zaman ini digital itu dituntun untuk saling menginformasikan sesuatu. Itu bahwa oh di sini baik-baik saja, tidak ada gempa, tidak ada banjir bandang. Apakah di sana masih ada banjir bandang? Dan orang itu sepertinya berpikiran bahwa Indonesia itu baik-baik aja. Indonesia itu kayak gimana? Indonesia akan jadi juara. No, tidak. Aku kasih tahu ya, dari semenjak tahun 2018 sampai sekarang ada lagi link di mana kekuatan negatif lebih mendominasi dari kekuatan positif. Yang ada mah nabung beras. Kalau nanti sewaktu-waktu ada gempa besar, ada banjir bandang, ada puting beliung, nabung beras, nabung makanan yang awet. Bagaimana kita bisa bertahan hidup dalam situasi seperti ini? Bagaimana kita bisa memberikan bantuan kepada yang lain? Di saat yang diberikan bantuan juga belum tentu bisa begini ya. Intinya, aku selalu berdoa berkumpul dengan orang-orang saleh dan baik. Meskipun ada orang-orang itu bagian dari minoritas, kalau menurut aku ya, makanya aku selalu memilih yang mayoritas orang-orang yang soleh, bukan minoritas. Di saat mayoritas mendominasi yang minoritas tentang kebenaran ya, itu intinya. Makanya jangan macam-macam. Sepertinya aku bilang jangan macam-macam lagi gitu ya. Karena orangnya kayak gimana ya, nggak berpikir gitu. Apa mungkin karena aku pintar mengatur keuangan ya? Harusnya aku jadi bendahara ya. Bendahara OSIS maksudnya. Jadi mungkin kalau titis karba mah apa ya? Cuman mengancam-ancam ya. Cinta ditolak, dukun bertindak, itu titis karba. Dari dulu, dari kecil kerjaanku digituin. Tuh cek tuh. Tuh Pak Ridwan tuh, cinta ditolak, dukun bertindak katanya. Nah, sekarang cinta ditolak, ATM-nya diblokir. Waduh. Viralin. Kerjaan aku sekarang begitu. Kamu macam-macam ya, misalkan gini, jangan memfitnah orang-orang yang tidak berdaya. Kerjaan aku begitu, karena kerjaan dia itu begitu. Itu mereka itu kayak begitu ya. Jadi apa ya? Titis karba akhir zaman itu udah pada parah-parah. Kerjaan aku tuh ancaman, coba. Aku harus hidup di atas ancaman. Si abang ngancem gak? Enggak tuh. Jadi hidup aku di atas ancaman. Itu dari kecil loh ya, Cep. Coba kalau aku lapor ke polisi, lapor ke... Tapi aku bukan tipe orang seperti itu ya. Diturunkan jabatannya nanti. Dan aku yang ganti jabatannya. Ya enggak? Seluruh dunia aku yang menjabat ya. Aku akan jadi pengatur keuangan. Keuangan dunia, bukan. Keuangan Indonesia. Emang siapa yang mengancam? Tahu gitu. Ada suami aku sebenarnya. Keadaan semakin mendekati periode kiamat, keadaan semakin kacau, karakter orang semakin buruk. Akhir zaman ini ya. Jadi kata Ecep, tenang aja, nanti dianterin, gak usah pakai ATM dulu apa. Ya Pak Ridwan. Jadi kalau ngomongnya lantang begitu lah, iya. Kan aku pengurus. Itu ya, bukan ibu rumah tangga, bukan wanita biasa, aku pengurus, jangan salah ya. Jadi berani kalau ngomong tuh berani karena benar. Dan macam-macam, apalagi di sini di sekelilingku Ajajil tuh. Sok jadi pasukan aku Ajajil. Wah, seneng banget. Ajajil. Enggak lah. Justru aku yang ditugaskan untuk menetralisir keadaan. Lah, ini begitu. Ntar Ajajil nyerang Anda loh. Karena begini ya. Jadi begini. Ajajil itu bilang sama aku kemarin, berarti aku komunikasi dong. Apa katanya? Jangan pernah menyakiti, mengusik orang yang menyendiri dengan apa ya kalau dibilang
dengan dekat pada Tuhan ya. Nah, dia aja kan tidak mengenal Allah ya, Tuhan ya katanya. Karena bahkan berakibat fatal pada diri Anda. Berarti dari aku mungkin karena sering dengar morotalan kali ya. Parah ya, benar luar biasa ya. Makanya di sini kalau akhir zaman ini seseorang ya, maka yang bawahannya pun para penjilat. Gak ada yang benar, gak ada yang benar, gak bakal ada boro-boro kemajuan, berkembang juga enggak. Itulah akhir zaman ya. Aku cuma bisa tertawa aja. Iya benar-benar parah akhir zaman ini. Coba Nabi Muhammad tidak pernah mau hidup di akhir zaman ini. Para pahlawan, para pejabat, karena apa? Lebih parah. Yang berlakunya ancaman melulu. Mereka itu tidak tahu ya bahwa Allah sudah mengancam berat konsekuensinya. Coba luar biasa ya. Dan isinya ya, dan isinya itu kemunafikan semua ya. Repot ya. Dan aku sudah punya suami, dan suamiku pasti marah. Cuman makanya kamu tuh jangan, justru di sini digital itu diperlukan untuk orang-orang seperti ini, bewara gitu. Dan aku harus membela kayak orang yang tidak bersalah, disudutkan, kalau difitnah, maksudnya kalau dihina mah ya harus sabar sebenarnya. Nah kalau yang disudutkan orang tidak bersalah, apalagi untuk menuju ke fitnahan, kasihan ya, mereka tuh tidak berdosa itu ya. Luar biasa ya. Kalau dulu mah aku ditakutin sama diancam sama Titis Karba, lapor ke Pak Undang, Pak Ade ya, karena aku kesayangan mereka tuh waktu SD. Nah sekarang lapornya sama siapa? Sama Allah ya. Karena tidak ada yang akan melindungi kita sebaik dan sekasih sayang Allah ya. Di sini tuh aku diperintahkan sama Allah untuk melakukan hal-hal yang bernuansa kebaikan. Coba memberikan baju buat yang umroh, tidak aku tanya ya, ini dari partai mana, kamu harus misalkan kamu dari partai Demokrat, kamu dari partai PAN, kamu dari partai PDI, kamu partai Golkar. Tidak, aku kasih semuanya gratis ya. Jangan bilang gratis ya, lillah aku memberikan kepada yang umroh berangkat ke Arab, Mekah, untuk yang umroh dan haji, sebagai bukti tanda syukuran aku. Sampai aku dituntun sebenarnya sama Nabi Muhammad, kamu bikin lagi, karena tipe-tipe korta juga bisa digunakan di Madinah dengan bawahannya sarung gitu. Berarti sarung bisa dong masuk ke Madinah gitu loh. Karena aku pikir sarung tidak bisa masuk ke Madinah. Sarung bukan orang Indonesia asli. Aku pikir cuma gamis gitu ya, gamis jubar jober bisa lah. Berarti suami aku sedang pakai sarung ya. Ya di sini mungkin suami aku juga tidak berdaya dengan keadaan seperti sekarang ini. Apalagi suami, misalnya gini lah, jangan sampai suami aku aku bilang ya itulah ya. Kalau aku jangan heran ya, suamiku mungkin heran juga, nanti kamu akan ada kayak gini-gini. Tapi harus gitu, karena menyangkut akhir zaman ini benar luar biasa ya, saling menginfokan situasi. Makanya aku ke YouTube, ke digital gitu. Wah ternyata keadaan Indonesia udah parah. Laki-laki terutama ya, laki-laki ya perempuan sama aja akhir zaman ini ya. Kalau tanpa memperbaiki diri, maka kita akan dituntun semakin dekat ancur-ancuran mendekati kiamat. Jangan macam-macam. Nah itulah ya yang terjadi sama aku. Hidup dari kecil diancam terus gitu ya, ancaman, hidup dalam ancaman. Dan aku mah tidak pernah merasa kekurangan suatu apapun ya. Allah selalu mencukupi, karena aku selalu bertujuan mencukupi orang-orang di sekelilingku, berbagi kue apa. Itulah aku ya. Enak, hidup tuh enak aja gitu.
Jadi benar-benar menyedihkan ya dengan tipe karakter seperti itu. Apakah aku kalau dibilang wah, yang ngomongnya cewek apa cowok? Gitu kata Palestinian lover ya. Kata Maher mah sebenarnya itu baik ya. Maher Hafiz Ahmad. Kalau dibilang cowok karena cintanya ditolak gitu. Akhirnya kayak begitu. Kan tidak malu-maluin negara ya. Maher Jet. Maher terus apa Umar mah bagus ya. Makanya itu kan aku ini dituntun sama Allah untuk punya sahabat-sahabat dari luar tuh apa? Karena hebring itu pola pikir ya. Kurtis tuh. Jadi itu sebenarnya dari dulu Hafiz Ahmad aku tuh pasti diancam terus. Anda pengen tahu apa pengalaman aku di komunitas di komunitas Hafiz Ahmad. Aku laporan ke Hafiz Ahmad kerjaan aku kayak gini. Hafiz Ahmad, itu ada yang suka ada yang suka sama aku, kata aku kan jadi reminder dia bilang. Nah, habis gitu, mana kata Hafiz Ahmad gitu. Ya udah, dia yang jadi backing. Tanya deh Hafiz Ahmad. Kerjaan aku laporan terus. Aku tidak konsentrasi buat menasehati Anda misalkan kayak gitu. Ya salah, aku tuh suka laporan terus ke Hafiz Ahmad. Ya, karena waktu itu aku dituntun masih di itu ya, tapi sekarang aku tidak menyadarkan kepada siapapun, hanya kepada Allah ya. Waktu zaman Hafiz Ahmad, saya gabung di Hafiz Ahmad. Terus ada juga yang gini, I love you perempuan, coba menjijikan ya, I love you katanya perempuan loh, menyukai aku. Sudah aku kalau dia bilang malari ke Hafiz Ahmad tuh, maksudnya gini loh, bilang gitu ya, Hafiz Ahmad ada perempuan, langsung keluar katanya, maksudnya gini, aku akan diomelin tuh sama Hafiz Ahmad tuh dulu ya. Tapi sekarang entah apa yang terjadi, kalau sudah masuk Indonesia mau hebring juga ya Hafiz Ahmad. Jadi itulah ya hebringnya akhir zaman ini, mendominasi apa ya, minoritas mendominasi mayoritas. Tapi jangan salah ya, ada Allah, makanya akan gambling terus. Makanya kata aku, kumpulin apa ya, stok beras, kumpulin makanan. Akhir zaman ini aja begitu. Omongan aku ya, tidak ada pembangunan, yang ada gambling, bener nggak? Dari kemarin ada banjir bandang, masih ada nggak? Kalau nggak ada boleh ngebangun. Ada gempa, masih ada nggak gempa? Puting beliung masih ada nggak? Kalau masih ada, jangan pernah berani-berani membangun. Itu aku kalau sudah tegas ya. Karena kalau tanpa seperti itu, seorang pengurus tidak akan jadi dikatakan pengurus dan tidak akan berfungsi sebagai fungsinya ya. Banyak orang-orang yang tidak berfungsi sebagai jabatannya. Itulah akhir zaman ini ya. Makanya aku greget sendiri ya. Coba aku yang maju. Dapat dukungan dari semua kucing-kucing di seluruh Indonesia nih. Kucing-kucing pasukan aku tuh. Di mana-mana mengeong semuanya. Nanti kita kelaparan, katanya Meong, bisa-bisa diterkam kucing itu. Gitu ya, jangan salah ya, aku dalam penjagaan makhluk-makhluk alam, kucing-kucing itu, doa kucing itu tidak akan ditolak sama Allah ya. Coba baru kemarin aja aku jualan makanan, tabungannya dia itu. Aku di bang makan kemarin berapa ya, mungkin ada 100.000 lah buat makanan kucing semua, bukan buat aku mah gak makan kemarin tuh, dari uang dari pakan itu buat dia semua. Akhirnya ya, ada yang tersisa kemarin 30.000 buat apa ya, buat beli mainan. Aku beli mainan kayak anak kecil, gambar-gambar buah-buahan apa sih, kokoh, luar biasa loh ya. Aku benar-benar salut sama toko mainan yang penjualnya itu Chinese. Begitu datang aku, ramahnya luar biasa. Itu loh ya. Padahal beliau itu mungkin non muslim, Chinese. Aku datang, oh iya Bunda, mau beli apa? Kata aku, ada gambar buah-buahan gak? Gak ada, kan stiker juga gak ada, lagi habis katanya gitu. Apa yang terjadi? Jauh banget itu ahlaknya sama karakter yang murni orang Indonesia asli ya. Beliau itu sepertinya pendatang Chinese ya, kokoh lah ya.
Makanya apa aku tuh bener-bener luar biasa ya, menjaga toleransi sama Chinese, suku Chinese tuh. Itu loh, kalah loh ya. Coba kalau aku bilang aku marah-marahin Anda itu tidak tahu kalau aku udah marah. Misalkan orang yang seperti yang mengancam aku, coba tuh tanya ke siapa ya, pada orang-orang yang pernah dekat dengan aku, pasti ngomel. Habis Ahmed tahu tuh, terus siapa ya, RNBS bilang orang Indonesia belum tahu nih yang ini. Diomelin, nggak peduli dia mau jabat keuangan kayak mau jabat di pejabat apa kayak gitu ya, intinya siapapun nggak peduli. Kalau aku udah ngomel luar biasa, mulutnya bisa 100. Coba karena apa? Benar-benar tidak pantas, itu tidak seharusnya. Jadi apa ya, aku tidak peduli Anda menjabat sebagai pejabat apapun. Karena benar-benar ini benar-benar udah benar-benar mengusik aku ya. Aku ini pasukannya kucing. Mereka pada kelaparan semua. Dan kalau misalkan ini ya, aku bikin rekening tuh buat tujuan jangka panjang. Kalau cuma dari makanan itu tujuan jangka pendek per hari lah ya. Kalau aku punya tabungan di rekening tuh dari ATM, maksudnya gini, aku tidak tertarik sama ATM kan. Tidak tertarik sebenarnya, karena keadaan aja. Sekarang aku punya rekening tuh, ayo masukin tuh ke rekening. Terus Pak Ridwan boleh ya masukin ke rekening ya. Karena apa? Aku punya banyak kucing buat tujuan jangka panjang. Kalau dari jualan ikan udah sebagian besar habis buat stok mereka tuh. Nah, sisanya aku kan belum juga berbagi sama keluarga aku. Aduh, buyang ya akhir zaman ini. Kalau tidak aku katakan seperti itu, mereka tidak akan tahu. Sepertinya aku perlu ya. Kenapa perlu itu? Karena tipe orang-orang seperti itu. Gitu ya. Meskipun seseorang, misalkan orang terdekat suami aku, jangan ke YouTube lagi, nanti begini begitu. Harus, karena di saat orang apa ya membuka aib, bukan membuka aib, Allah membukakan aib seseorang. Akhir zaman ini Allah menutupi aib hambanya yang benar-benar dimuliakan, dan Allah berhak untuk membuka aib seseorang yang benar-benar buruk, seburuk-buruk apa ya karakter, bukan orang lain kali. Kalau udah begitu benar-benar luar biasa ya. Itu sebenarnya kesadisan, sadis perilaku. Harus dibimbingan akhlak tuh. Bagian apa tuh Pak Ustadz? Akhir zaman kalau orang-orang kayak gitu, bukan bagian akhlak. Harus dia tuh dikaderisasi, bukan apa tuh yang namanya apa ya? Lah itulah intinya ya. Jadi kalau aku sudah ngomel-ngomel, sekarang ngomel-ngomel terbuka tuh ya. Karena apa? Benar-benar luar biasa ya, menyedihkan dengan karakter seperti itu. Makanya aku jangan menolak terus ya kalau ditunjuk sama momi-momi misalnya, Bi jadi bendahara, oke gitu. Bi jadi sekretaris, oke semua weh. Karena aku selalu mendapat kepercayaan ya. Bi jadi korlas, oke baik ya. Harus ya, tapi aku tidak seperti itu. Aku lebih ke apa ya, mendekat ke apa, tafakur gitu ya. Makanya si Ajajil pun sampai bilang seperti ini, jangan ganggu lo ya katanya. Ajajil itu, apakah Anda mau berhadapan dengan Ajajil? Ajajil itu takut karena tipe orang yang benar-benar tidak mau keberisikan dengan keduniaan, dan Anda mengusik. Sudahlah, itu aja yang aku sampaikan ya. Aku yakin Anda paham dengan apa yang aku ucapkan ya. Karena di sini benar-benar jiwa kepengurusanku harus dikeluarkan ya. Cerewetnya aku seperti apa. Anda tidak tahu berhadapan dengan siapa, meskipun aku hanya mengurusi sampai SMA ya. Karena aku malas menghadapi karakter orang untuk mengurusi karakter seperti itu di akhir zaman. Saya masuk ke YouTube, aku ditunjuk sebagai pengurus, malas ngurusinnya. Mending kalau mendengar nasihat aku. Nah kalau enggak,
malah kitanya yang ngedablak sendiri ya. Dablak sendiri coba. Sampai ngomong sama seseorang seperti itu ya, kalau ngomong kamu kalau marah. Nasihat kita tidak didengar, malah habis Ahmed dia mendengar. Terus apa? Kalau Umar mah udah jelas ya, dia mah soleh. Pak Herjen dengar nggak ya? Iya deh katanya, kata Maher, kalau udah aku menjauh dari maksudnya tidak gabung lagi. Iya deh aku dengar. Gitu ya akhirnya. Terus apa lagi ya, jadi seperti itulah ya kehidupan aku tuh di tengah-tengah ancaman sampai tua tuh ya. Tua akan umur aku tuh udah 49 tahun, tapi masih ada ancaman seperti itu. Cinta ditolak, ancaman bertindak. Cinta ditolak, jangan bilang rudal bertindak, orang rudalnya udah ditarik ya. Berarti di sini hanya reaksi alam yang benar-benar nyata sebagai bukti bahwa kita orang baik apa orang buruk, bahwa kita ini berada di jalan benar atau tidak berada di jalan yang benar. Sama seperti gini, kalau Anda beramal baik maka kuburan Anda pun dilapangkan. Kalau Anda banyak beramal buruk maka disempitkan. Itu gunanya apa ya, istilahnya saksi nyata alam ya, alam ciptaan Allah. Berhati-hati ya, ada hisab. Kita ini sedang diberlakukan hisab dunia dan hisab akhirat. Bukan manusia, tapi sesuatu yang sudah di luar kontrol manusia. Makanya sekarang alam bergejolak tuh karena kita sedang dihisab, yang nantinya akan mengacu ke kiamat besar. Sekarang ini tidak ada periode lagi yang datang pahlawan, tidak ada. Karena pahlawannya mungkin yang sebenarnya orangnya sudah meninggal. Yang harusnya pahlawan datang, yang ada iblis. Gitu ya, itulah akhir zaman ya. Sekarang ini kita sudah menghadapi periode dekat kiamat. Jangan salah, bukan ada kemajuan lagi. Periode kemajuan itu mungkin sudah terlewat dengan banyaknya orang masuk Islam sebagai mu'alaf. Nah, dengan banyaknya para jin-jin yang masuk Islam ya, ada jin jadi jin muslim di sini juga. Itu intinya seperti itu ya, menyedihkan dengan karakter-karakter seperti itu. Mohon maaf juga aku bicara benar-benar, aku ini tegas orangnya. Kalau ini kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa, aku ini juga pengurus gitu. Jangan hanya mentang-mentang Anda pengurus gitu loh. Mohon maaf ya kalau aku benar-benar, karena Anda tidak tahu berhubungan dengan siapa. Jangan Anda pikir kamu rakyat biasa ya. Kita itu pengurus, jangan salah. Sekarang ini rakyat itu banyak yang diam dan nurut, tetapi sebenarnya mereka tuh lebih cerdik dan cermat. Jangan salah, cermat itu jarang ada yang cermat. Kalau cerdik mungkin banyak, tapi cermat itu jarang yang punya kecermatan dalam berpikir. Cermat yang hanya cerdas aja, cerdas, cerdik, tapi cermatnya tidak ada, tidak dipunyai gitu. Itu aku ya. Jadi aku tuh kalau udah marah besar tuh, aku mah di depan apa ya, belak-belakan di depan umum. Jangan seperti itu, dunia ini sudah mau kiamat, bukannya nggak pernah berhenti ya. Pasti semua rakyat coba di demo lagi. Enak nggak di demo? Ya kan, tuh ada suamiku yang melihat, nggak enak, ada suamiku. Jangan salah ya. Jadi itulah ya, jangan mentang-mentang ya. Jadi sebaik-baik orang adalah orang yang bisa mengambil hikmah dari kejadian yang kemarin, tapi ternyata tidak ya. Lahir zaman, mohon maaf ya jika Anda tersinggung atau, tapi karena ini sesuatu hal yang benar-benar mengganggu dan mengusik rakyat kecil ya. Apalagi rakyat kecilnya lagi membela kebenaran tuh, membela kucing-kucing yang kelaparan. Coba sekarang apa yang kulakukan dari segi makanan kuliner, meringankan karyawan biar mempermudah, boleh ngebon dulu, harganya juga tidak dapat untung, pas banget gitu. Kalau bukan apa ya, harga ikan 13.000 sama nasinya, belum boknya, belum sambal lalap, nggak dipikirin apa itu. Seharusnya misalkan 25.000 per bok, dan aku menghargakan 15.000. Dan ada tipe orang-orang yang kayak gitu. Bagaimana Allah tidak murka ya? Allah itu sedang memurkai kita, tahu nggak? Coba kalau aku malah seperti itu. Sudah ya gitu aja tuh, kata Ayah Cep, Neng marah-marah. Iya, kau udah keterlaluan.
Aku ini sedang membela dari segi makanan, bukan hanya keluargaku, berbagi semua keluargaku, tapi makhluk alam yang ada di sekitar semuanya ya. Sampai aku kemarin udah berhenti dulu ya, aku berhentiin dulu masaknya gitu, karena aku lagi kecapean juga. Nah ini ada orang yang kayak gitu, pria. Masa ngajak katanya Mei nanti diblokir ya ATM-nya. Apa hubungannya? Makanya aku tidak pernah mau bikin ATM. Tapi karena keadaan, aku harus bikin. Seperti itukah ya? Benar-benar luar biasa ya. Mendekati periode kiamat itu, karakter orang jadi sepertinya begini. Coba kalau rekening Anda diblokir, aku balikin lagi, mau nggak rekening Anda diblokir? Suka nih, Anda bekerja di pejabat di kabinet, rekening Anda diblokir lah, Anda tidak bisa apa-apa, terus di demo lagi. Coba rakyat semuanya ngedemo. Nah kalau ada rekening rakyat di demo nih, rekening rakyat di demo, nanti yang di kabinet diblokir, mungkin diblokir masih mending ya. Nah kalau di demo lagi, nah sekarang tugas aku jangan demo ya, sia-sia gitu, kasihan dengan kalian, fokus tenaga kalian. Karena aku itu ditugaskan untuk menetralisir keadaan nih, jangan ada demo lah, repot. Sekarang udah puting beliung, udah gempa, udah banjir bandang juga, udah repot. Jadi hati-hati ya, jangan semena-mena terhadap rakyat kecil. Gitu loh, Ecep. Makanya dituntun aku untuk kolaborasi dengan stasiun televisi itu untuk mengingatkan orang-orang seperti itu. Coba kalau ada 100 kayak begitu, rakyat udah lapar beneran, diblokir semua ATM. Bukan rakyat aja, semua. Karena tujuan semua makhluk ya kalau kalap lah. Teman-teman aku aja jelas bukan teman aku, cuma dia begini, ya, ada yang menyakiti kamu katanya. Itu Ajajil, jadi informan. Kerja ada begitu. Itu Ajajil loh ya. Jadi Ajajil itu kayak gini, kamu kok hebat katanya gitu ya, bisa ngadepin orang-orang kayak begitu. Kamu kok, itu Ajajil kerjaannya ke aku jadi gini loh, jadi ghost informon. Kata aku, kamu kok begitu kerjaannya ya? Terus aku ingin bantu kamu, tapi aku lebih ngepro sampai yang menggibah katanya. Kok aku bisa komunikasi sama Ajajil iblis yang buruk ya? Jadi dia itu kerjanya Ajajil itu seperti itu. Tuh katanya ada yang menyukai kamu, tapi katanya dia itu berkhianat katanya gitu. Tuh ada yang itu benar-benar luar biasa ya di teknologi ini. Ada Ajajil dengan kerjaannya itu melihat apa ya, kata mah mengomentari kehidupan aku gitu ya. Dan aku juga sama ngomelin iblis itu juga sama. Lagian kamu ngapain gitu ya? Aku ditakdirkan seperti ini, menggoda para manusia, katanya menipu ya, biar manusia itu kacau, gitulah. Itulah ya. Yang diomelin itu bukannya hanya manusia aja, tapi iblis pun aku omelin, karena Ajajil itu yang paling berat ya. Yang paling berat ya. Kalau jin-jin yang udah muslim mungkin di sekitaran sini yang tidak mengganggu, oke lah. Ajajil itu luar biasa, dari luar negeri ya Ajajil ya. Kayak gitu ya, luar biasa itu. Dan Ajajil masih bisa kalau kita mah, kalau kamu apa ya, kalau kita mah ada periodenya dia ngejauhi aku, itu Ajajil. Tapi manusia itu tetap aja dengan ancamannya lebih berat daripada Ajajil. Coba manusia itu orang yang dikasih otak untuk berpikir, dikasih kecerdasan, itu manusia ya. Jadi ojo mentang-mentang ya, ojo mentang-mentang tuh. Aku kalau orang Sunda, ojo mentang-mentang. Tuh Cep tuh lagi ngomel-ngomel aku. Karena apa? Aku lagi berharap aku ini punya tuh tabungan hari ke depan. Karena di sini banyak orang-orang yang harus bantu nih. Anda pengen tahu? Ada rakyat, dengar dulu. Ada rakyat yang mau pulang kampung, tidak bisa pulang kampung lebaran ini. Kenapa? Tidak terjual kasurnya. Dan aku, yang diharapkan aku, kata aku ada yang beli lagi? Enggak, sampai tunggu kata aku. Yang ditunggu-tunggu ATM aku mau diblokir. Coba, apakah pantas menjabat di atas? Aku tanya, oke, nggak pulang kampung, kasurnya masih ada, belum ku beli ya.
Nah, terus sekarang apalagi kemarin tuh mentok bebek beli ya Bu, tidak terbeli juga karena kendalanya aku lagi banyak pengeluaran ya. Nah di sini banyak, aku tuh dituntun sama Allah, kamu buka rekening deh, siapa tahu ada rezeki. Pangeran Pajaya nyawer, siapa tahu ada Pangeran ABS nyawer tuh. Siapa tahu Hafiz Ahmed nyawer, Umar, kalau Umar udah jelas ya, soleh. Siapa tahu pada nyawer ya, karena banyak harus kutolong. Tapi ingat, ini periode mendekat kiamat. Karakter orang-orang seperti itulah yang menghambat pembangunan. Itu ya, luar biasa ya. Udah gitu aja yang aku sampaikan. Semoga Anda paham dengan apa yang aku ucapkan ya, bahwa rakyat pun kalau diem itu bukan arti bodoh, tapi terlalu cerdas dan cermat mereka itu. Coba tanya sekarang ibu-ibu rumah tangga itu pada pintar-pintar. Ibu-ibu rumah tangga nih, momi-momi, maka kataku, diem kalian tuh, jangan ngomong, aku yang ngomong ya. Kalau mau ngomong saran, kotak saran diplong ke aku, kata diem tuh, nggak ada yang berkicau lagi, diem. Yang penting kalau ada ini, maksudnya kalau ada ketentuan dari pemerintah nih, ikutin. Kalau enggak, kalian diem aja. Diem tuh momi-momi. Momi-momi Bekasi kan tahu sendiri, mulutnya berapa mulut tuh momi-momi orang Bekasi. Sekarang diem semua. Setelah aku omongin, bener-bener sih bener kalau udah ngomong itu, karena aku pengurus, kata aku. Itu yang ku omongin, itu yang ku omelin tuh para kader, jangan salah. Kadernya tuh macem-macem. Ada kader, mohon maaf ya, ada kader PDI kebanyakan, kader Demokrat, kader PAN, kader apa ya, PKS. Ku omelin, kalian tuh ya jangan ngambil manfaat dari sana sini sampai segitunya. Dari mulai kalangan dekat ya, keluargaku juga ada. Maksudnya enggak deh, udah berubah. Coba kalau udah ngomong itu jangan minta air ke sana sini mulu gitu ya, nanti usahanya tidak lanjut gitu ya. Tapi banyak utang lagi, enggak deh katanya. Lain kan dekat gitu. Diomelin sama aku semuanya. Karena aku tidak pernah gini ya, tidak mau, kalau mau sistem politik pemilu ini lancar, jangan kader-kader jangan ngambil manfaat dari sana sini gitu. Jadi apa ya, nah itulah zaman ini ya. Kalau nggak diingetin gunanya, sering mati dalam kebaikan. Dan rakyat mah milih siapa, yang dipilihnya siapa, yang dimakannya uang dari mana-mana, itu rakyat. Dan aku hanya bisa nyengir, geleng-geleng kepala tuh. Salah. Dan bersyukur ya, akhirnya mereka juga ada yang mendengar, ya Mi, enggak deh nggak ngambil ini. Awalnya begini, yang penting uangnya. Coba mau mengeluarkan uang segimanapun, nggak ada kan bakal kemajuan ya orang semuanya. Yang penting kita mau makan ya. Bener ya, kalau aku jadi provokator keburukan mungkin begitu, terima aja uangnya. Kalian terima uang, ternyoblos sama siapa? Tapi aku bertugas untuk meluruskan pola pikir seperti itu, dan suaraku selalu didengar. Bahkan ada tamu yang datang, "Mi, mau ikut nggak?" katanya ke kita ke mana tuh waktu itu, ke yang pemilihan siapa ya, Pak Muhaimin waktu itu. Muhaimin ya. Enggak katanya, aku kan kader ya, aku kan kalau kita mah kalau kita mau kayak Palestina gitu ya, 212 ikut ke Monas gitu. Enggak kata aku teh. Terus mama jangan ikut-ikutan ngedukung juga yang lain, kalau memang misalkan yang didukungnya Pak Muhaimin gitu dulu ya, ada ya pokoknya yang ngedukung. Jadi di situ bertugas aku meluruskan gitu. Nah kalau aku jadi provokator keburukan, udah kamu ini dukung ini dukung itu. Tapi mulut aku tidak digunakan untuk memprovokator keburukan ya, tapi kebaikan, untuk meluruskan. Kamu kalau mau berpolitik ini tuh, pilihlah satu, dukunglah satu. Terus kalau mau misalkan ngambil uang dari setiap dari partai, hanya satu partai, misalkan Demokrat, oke lah, bansos diterima, tapi yang lain jangan diterima. Itu konsekuensi. Kalau aku harus diterima dari mana-mana kali ya. Ayo belajar deh, aku terima dari mana-mana. Wih, seneng banget, bisa terkaya di seluruh di dunia ya. Terima belanjaan dari Lazada nih, dari teman-teman YouTube semuanya, bisa mendadak kaya sih. Tapi aku bukan tipe orang wanita yang materialistis dan memanfaatkan keadaan, apalagi memanfaatkan teman seperjuangan
apalagi suami ya, kasihan. Aku tipe wanita yang memikirkan beban suami. Udah gitu aja yang gue sampaikan ya, terlalu banyak, ntar aku mau cebrak dulu marah-marah. Pokoknya yang mau paham, yang mau mengerti, ya mengerti doang. Kalau paham enggak, terserah, adalah up to you. Yang penting aku udah ngoceh. Itulah itulah ya akhir zaman ini yang terjadi pada kehidupanku. Semakin apa ya, sampai kayak begini, kamu kan di YouTube tapi kamu kan tidak menghasilkan gitu kan. Tujuanku bukan ke situ, kata kayak si Abah juga gitu. Bukan tujuan komersial, tapi sebenarnya setiap video yang kubuat ada maknanya. Saling menguatkan dalam kebaikan, terus jagalah ukhuwah gitu ya. Bukan hanya itu TikTok, bukan, tapi gema suara kebaikan gitu, agar kita bisa berubah. Terus dari setiap misalkan ada aku menggunakan musik India, aku ingin memberikan pesan gitu, bahwa kita itu harus saling memajukan dari segi niaga. Belilah gitu kain sarinya, terus jadi ukhuwah gitu ya sama yang non muslim, yang agama Buddha, agama Hindu. Sebenarnya itu bukan tiktokan sembarangan, bukan, tapi wejangan. Setiap video yang ku bikin itu wejangan, dan di sini pahalanya bagi pemusik yang ku gunakan spontan gitu. Pahala buat kalian di sini. Itu di sini siar ya, siar maksudnya yang bertujuan kebaikan. Pahalanya buat kalian. Aku juga dapat pahala, bukan dapat rekening, bukan dapat ATM. Enggak. Jadi itulah ya, itu ya. Dan aku tidak pernah menyalahkan apapun. Itu yang disampaikan. Pokoknya aku apa ada ya. Itulah akhir zaman ini. Hari ini ya, luar biasa ya. Jadi itulah ya. Mohon maaf ya suamiku jika kamu sih katanya itu, karena perlu jiwa pengurus aku itu keluar gitu ketika melihat orang-orang seperti itu. Suami aku, si Abah aja, kalau ada sesuatu hal aku marah itu, kalau udah terlalu diem ya. Pemimpin padepokan kalau udah aku marah nih, misalkan ya nyalain apa ya, nonton film horor di mobil, sampai berantem mulut di mobil tuh. Karena apa? Takut lalai. Turut akhirnya si Abah padepokan, pimpinan Kenbu, yang tamunya dari mana-mana tuh, nurut dia. Masih mending si Abah ya, akhirnya bisa berangkat haji deh. Tuh, kalau tidak begitu mungkin udah lalai, kecelakaan di jalan, alhamdulillah ya. Tuh, kalau tidak nurut. Itu dari segi yang lain ya, kalau nurutnya kan beda lagi. Gitu loh ya, pimpinan yang hebat, yang pasiennya dari mana-mana, nurut tuh. Gitu ya, karena demi kebaikan, demi keselamatan. Coba sekarang kalau ada ancaman seperti itu, nanti rekeningnya diblokir, nah nanti rakyat demo lagi. Semua rakyat pasti tidak terima ya kalau ada rakyat yang lain diperlakukan seperti itu. Apalagi aku berhubungan dengan alam ya, misalnya makhluk-makhluk alam. Nah sampai ada demo lagi ya. Bukankah dulu juga jadi repot ya. Sekarang ini tugas aku, jangan ada yang demo-demo, biar reaksi, biar saksi-saksi nyata yang berbicara gitu. Saksi-saksi nyata, bukan manusia lagi ya, saksi nyata itu alam semesta. Mungkin jin-jin muslim juga bersaksi, ibu saksi. Itulah ya yang gue sampaikan ya. Dan mod, aku baik-baik saja mod tuh pendengar setia. Waktu di Mayatjen ya, tuh sahabat pendengar setia, benar-benar dia itu sahabat yang benar-benar tipe pendengar ya. Nah sekarang kamu kalau marah-marah begitu, iya mon, karena aku pengurus sebenarnya. Oh gitu ya. Pengurus aku tuh bisa ngerangkap, pengurus aku, sekretaris, bendahara, terus apa lagi, bendahara OSIS, bendahara kelas. Aku bisa ditugaskan rangkap. Itulah ya. Karena apa? Mungkin rangkap itu sebenarnya tugas itu hanya satu, misalkan bendahara OSIS. Tapi kewajiban aku membantu di bidang lain gitu. Ada bendahara kelas, ada sekretaris yang nulis-nulis. Jadi itu dalam organisasi ini harus satu ya. Misalkan kalau udah dibikin satu ya udah satu. Tapi aku bertugas untuk membantu para petugas yang lain ya gitu. Jadi aku bukan tipe orang yang tinggal diem. Dan situ aku juga sebagai seseorang yang senang belajar gitu.
oh ini bidang yang harus kupelajari juga, dan aku yang belajar terus dan belajar dalam kehidupan. Sudah segitu aja yang ku sampaikan ya. Berarti di sini aku apa adanya dengan kemarahan yang bludak-bludak. Sudah ya, assalamualaikum.